mulai kritikal. Karena salah satu tanda yang saya kemarin bilang sama Pak Pol, ini kenapa ini warga Amerika ini disuruh keluar dari negara-negara tertentu? Ya udah dikasih warning, semua non-essential personnel harus keluar dari Middle East, termasuk keluar dari Kuwait, dari Irak, ya kan, dari UAE, semua suruh keluar. Soalnya Amerika tahu, soalnya rupanya si Netanyahu udah telepon sama Citra. Si Khomeini sudah pindah ke kota nomor 2 paling besar di Iran, Pak Paul. Pindah kota dia. Ya dia udah Mungkin pasti lari lah. Soalnya kan Mossad udah pasti tahu lah dia di mana. Oh ini jenderal ya dia orang pindah ke kota nomor 2 di Iran. Tapi Jadi ada yang bilang malah udah ke Rusia juga. Tapi kita nggak tahu ya. Saya kira Khamenei dia bukan pemberani lah. Dia tuh cuman provokator aja dia. Dia bikin rusuh. Udah bikin rusuh dia lari. Ya kan? Kan sempat iya, sempat sembunyi saya kan kira juga waktu Presiden Iran mati iya, itu kan dia silakan Pak sembunyi Paul. kan. Waktu Presiden Iran mati kan dia sembunyi juga kan. Lama terus Betul. serahkan ke anaknya katanya terus ujuk-ujuk dia nongol lagi kan. Nah, berarti kan memang memang nggak mungkin Ompong, kan nggak mungkin Mossad nggak tahu dia. Mossad aja apa apa ya tahu, tapi kan belum waktunya kan nunggu kan. Kalau kan mainnya nggak generalnya aja cantik. tahu. Iyalah nggak mungkin Kalau nggak bisa tahu. kalau bisa dipelan-pelan kan nggak cepet-cepet. Kalau balik lagi kalau ini perangnya cepetnya habis, Benyamin Netanyahu masuk penjara langsung. Dulu tanyain dulu Oh pemirsa. iya, Tadi iya. saya jadi Pak Oke. Andi mau pertama Iya. lupa malah kan. Pak Andi mau bicara dulu Pak Andi. Oh lagi meeting. Kalau meetingnya Pak Permesta dulu aja. Saya sih singkat, Pak Pol. Oh iya silakan. Singkat kan. Nah, Iran ini udah nggak ada defense. Senjata paling bagus sekarang ini air power kan, udara. Jadi dia punya air defense ini kelihatan sekarang nggak mata nggak jalan. Soalnya apa? Ini pesawat Israel masuk kok nggak bisa detect. Berarti dia punya air defense udah kacau kan? Nah, sekarang dia retaliate pakai drone. Aduh ilah, drone sama Israel ini dia udah ngirim ratusan drone. Nggak ada satu pun yang nyampe Israel. Nggak ada satu pun yang landing, ya kan? Jadi mereka ini ah, udah selesai. Nah, Israel ini kita lihat contoh soal kemarin waktu ngelawan si Hezbollah, dia itu pakai precision hit. Jadi bomnya itu precision sekali, precise, ya kan? Itu apartemen satu gedung, dia kok tahu itu apartemen yang kamar itu ada jenderal, dia tahu, ya kan? Yang dihantam itu kamar nomor berapa, dia tahu, ya kan? Itu jenderal-jenderalnya itu kan. Nah, ini situasi udah memang tadi malam kita udah ngomong-ngomong, ya kan? Udah mulai kritikal. Karena masalah satu tanda yang saya kemarin bilang sama Pak Pol, ini kenapa ini warga Amerika ini disuruh keluar dari negara-negara tertentu? Ya udah dikasih warning, semua non-essential personnel harus keluar dari Middle East, termasuk keluar dari Kuwait, dari Irak, ya kan, dari UAE, semua suruh keluar. Soalnya Amerika tahu, soalnya rupanya si Netanyahu udah telepon sama Citra. Nah kita nggak mau. Nah makanya itu si Rubio, sekretaris negara Rubio langsung ngasih warning statement tadi malam. Kamu perang-perang kita nggak ikut-ikut ya. Kita bilang sama Iran. Jadi jangan sampai kamu merusak fasilitas atau ada korban Amerika. Nah, kalau Iran kepala batu, dia sampai melanggar itu, habis deh Iran. Ya kan? Udah dikasih warning sama Sekretaris State, si Rubio. Nah, apa namanya? Jadi air superior ini Israel lagi hebat. Gitu. Kedua orang-orang kadrun ini kan macam preman di Indonesia. Ngesok-ngesok ya kan, nakut-nakutin orang, tapi begitu ketangkap nangis kan. Ini sama juga, ini Iran ini yang ngesok-ngesok, karena kita mau hancurkan gini, Allahu Akbar, bla, bla, bla. Tapi kalau udah begini dia nangis, nangis. Nah itu kita tarik benang merah di Indonesia juga sama, preman-preman ini ngesok-ngesok.
kita berhak, darah kamu halal, kita berhak membunuh kamu. Tapi satu hari ketangkep, nangislah mereka, kain-kain macam anjing gitu kan. Nah, makanya sekarang Pak Paul juga bilang tadi, kita lihat reaksi Indonesia ini. Indonesia mensupport atau mengkondem serangan Israel ke Iran ini. Kita lihat aja kok nggak ada suara Indonesia. Yang keluar-keluar yang ngakunya the biggest Muslim population in the world. Mana suara lu? Ya kan? Itu aja sih dari saya Pak Paul. Kita lihat ini lagi seru nih saya ikutin. Sekarang di sana kan lagi malam ini. Biasanya serangan-serangan mulai malam nih. Saya ngikutin live nih di lewat BBC. Ya kan? Kemungkinan si Netanyahu bilang nggak mungkin ini kita selesai seminggu, 2 minggu, sebulan mungkin bisa 2 bulan. Kita hancurin mungkin mereka semua ini kan. Nah, apa namanya? Nah, terus sementara itu anaknya si siapa Lewi ini, anaknya Pak Lewi Junior ini lagi siap-siap kan, dia udah di Amerika kan, ya dia siap-siap masuk. Begitu Khomeini jatuh turun, dia masuk. Jadi si Netanyahu udah bilang kita ini bertempur, saya nggak benci dengan negara rakyat Iran, saya cinta rakyat Iran, saya yang benci si Khomeini, pemerintahan yang kacau balau. Ya kan, pemerintah yang berhak membunuh seorang wanita yang gara-gara jilbabnya, rambutnya kelihatan pakai jilbab. Ini kan udah keterlaluan. Jadi again, mudah-mudahan si anaknya si Pak Lewi ini bisa balik, masuk lagi, ya dunia aman deh. Ya kan, kita kalau membunuh ular kan dari kepalanya. Jadi kepalanya kita potong dulu habis, supaya senjata nggak bisa masuk ke Houthi, nggak bisa masuk ke Hezbollah, nggak bisa masuk ke Hamas lagi. Jadi dunia lebih damai deh, lebih aman deh. Mudah-mudahan itu yang terjadi. Jadi memang kalau menurut saya dengan precision bom ini mereka sengaja tidak mau membunuh si Khomeini. Soalnya kalau dibunuh Khomeini terlalu cepat dunia tambah kacau. Jadi yang dihabisin dulu ini yang kepala-kepala yang ngurusin senjata-senjata ini dulu dihabisin. Baru terakhir mungkin ada revolusi rakyatnya sendiri yang mengusir si Khomeini. Jadi Israel main tangan bersih deh, supaya leadernya sendiri rakyat yang mengusir. Itu udah aja dari saya Pak Paul. Thank you. Lanjut. Si Khomeini sudah pindah ke kota nomor 2 paling besar di Iran, Pak Paul. Pindah kota dia. Ya dia udah pasti lari lah. Soalnya kan Mossad udah pasti tahu lah dia di mana. Oh ini jenderal. Iya, dia pindah ke kota nomor 2 di Iran. Jadi tapi ada yang bilang malah udah ke Rusia juga. Tapi kita nggak tahu ya. Saya kira Khamenei dia bukan pemberani lah. Dia itu cuman provokator aja dia. Dia bikin rusuh. Udah bikin rusuh dia lari, ya kan? Kan sempat. Iya, saya kira juga. Waktu Presiden Iran mati iya, itu kan silakan Pak Paul. Waktu Presiden Iran mati kan dia sembunyi juga kan. Lama terus diserahkan ke anaknya katanya, terus ujuk-ujuk dia nongol lagi kan. Nah, berarti kan memang nggak mungkin Ompong, kan nggak mungkin Mossad nggak tahu dia. Mossad aja apa ya tahu, tapi kan belum waktunya kan, nunggu kan. Kalau kan mainnya nggak aja cantik. tahu. Iyalah nggak mungkin. Kalau bisa dipelan-pelan kan nggak cepet. Kalau balik lagi, kalau ini perangnya cepetnya habis, Benyamin Netanyahu masuk penjara langsung. Enggak, yang saya bilang kalau dia si Israel mau cuci tangan supaya rakyatnya sendiri yang bunuh dia, itu aja sih. Atau ngusir. Ya, kayak si itu kan, kayak si Gaddafi kan, dibunuh rakyat. Iya, kayak si Syria itu juga Seret, kan. Iya, diseret. Si Syria. Gaddafi kan juga diseret kan sama rakyatnya sendiri. Ya, saya kira memang itu bisa begitu ya, revolusi Iran lagi ya. Jadi bikin revolusi sengaja dibikin lumpuh semuanya, tentara-tentaranya. Nah sekarang kalau ster bom sama panglima ini udah mati semua, ya sebenarnya Iran udah praktis sudah nggak bisa apa-apa ya. Mau apa lagi coba sekarang? Coba kira-kira perlawanan apa, nggak bisa, nggak ada. Rakyatnya yang nggak mau kok suruh perang. Ya kan tempoh hari urusan jilbab itu berapa banyak itu rakyat yang keluar kan protes. Yang dibunuh aja 3.000. Ya, jadi ya rakyat mulailah revolusi lah. Wah itu Pak, sorry Pastor Paul. Itu diskusi kita kemarin. Analisa kita kayak main catur. Iya. Sebenarnya perang di Iran itu
tidak akan terjadi perang yang eskalasi analisa kita kemarin antara rakyat dengan Israel atau sebaliknya. Artinya Israel ini punya peran penting yang menggunakan Mossad. Mereka hanya mencari rajanya atau sternya. Dia tidak akan menuju ke konteks itu, ya, konteks perang sipil atau rakyat dengan, bukan. Dia akan analisa kemarin kita, dia cuma mau mencari si toko-toko ini gitu. Nah, sudah selesai, tidak ada akan perang lain. Itu konteks benar Pak Paul katakan tadi. Bagaimana kita main catur, yang kita bunuh rajanya aja, kalau enggak sternya. Yang paling bagus ya tentunya ster dulu atau perwira-perwiranya dulu. Setelah perwira-perwiranya mau kuda, mau benteng, nanti dia nextnya kepalanya. Nah, sekarang kan perwiranya sudah mulai nggak ada. Nah, benar dikatakan Opung Toba tadi. Maka si King ini cari selamat, dia menyembunyikan dari kota satu ke kota lain. Dia mau sembunyi di mana? Tidak akan sembunyi. Ya itu kita diskusi kemarin karena teknologinya Israel luar biasa. Dia bisa melacak orang itu di mana. Pertanyaan kita tadi kan kemarin itu. Sekarang tanya perwira-perwira yang tewas itu, yang 3 orang itu, Israel tahu dari mana? Itu persoalannya, itu kan pertanyaan bagi kita. Ya. Oleh sebab itu kemarin diskusi kita adalah mau mengatakan bahwa ini Ayatollah Khomeini ini, ya, Ali Khomeini, dia itu sebenarnya takut tampil di depan umum. Dia cuma selalu membawakan orasinya itu di dalam ruangan. Dia sebenarnya bukan pemerintah rakyat Iran. Kalau kita buka Google. Nah, kembali saya mau coba trigger tadi. Benar Om Pung Toba dalam pendahuluan tadi. Om Pung Toba katakan bahwa analis-analis Indonesia itu nggak ada yang menggunakan logika dan rasional. Benar. Karena mereka tergiring dengan berita-berita yang dilansir, yang jadi hoax oleh wartawan-wartawan Indonesia. Kalau saya kan coba ambil pos Yerusalem. Ya, kalau sering saya ke situ dulu. Kemudian ambil Haaretz-nya itu, news Haaretz-nya Israel. Kalau enggak ambil kasih perbandingan dengan news yang di Yahoo atau Washington Post dan sebagainya, ya. Baru analisanya akan jalan. Tadi benar dikatakan, saya ulang dong, katakan di Indonesia itu Pak lebih condong, ya tadi lebih condong kita digiring dengan berita-berita di Indonesia yang otomatis sifatnya provokatif. Ya, yang dilansir Pak Paul tadi itu, yang terakhir itu yang benar. Yang perempuan bicara itu lansir benar. Tidak seperti Sindo tadi. Ceritanya ngawur itu. Tidak seperti itu. Yang terakhir itu kalau dengar iya benar. Saya tahu dia kutip di mana itu. Kalimat-kalimat tadi. Kalau dia ada ambil di Yerusalem Post itu. Nah, ya di sinilah kita diskusi lebih condong mencerdaskan rakyat Indonesia itu. Jangan tergiring dengan itu. Karena itu memanipulatif berita itu hanya mau menggiring rakyat Indonesia lebih kebodohan gitu. Nah, itu senangnya kita hadir di sini banyak orang-orang cerdas yang menganalisa itu ya ini loh secara objektif. Nah, kita analisa seperti ini. Kalau tadi benar dikatakan oleh juga Opung Pak Andi tadi saya dukung. Nah, jangan perbandingkanlah teknologinya Iran sama Israel itu. Wah, bayangkan 100 berbanding 10, jauh. Memang dalam konteks jumlah penduduk benar gitu. Tapi kalau teknologi perang tidak. Baru analisanya sederhana. Benar dikata Pak Andi tadi. Ya, diserang aja oleh hampir 200 pesawat dan jadi 100 objek dari serang oleh Israel ke Iran, tidak ada yang pernah dimampu oleh dideteksi oleh radar-radarnya Iran gitu. Baru diserang balik pakai drone. Tapi saya belum baca drone-nya itu. Saya belum baca ya. Apakah ada yang tembus atau tidak. Cuma ada berita dikirim beberapa ratus drone ke itu. Apa itu dilakukan atau tidak. Belum ada itu ya di news hasar saya lihat. Artinya di sini mau menyampaikan jangan membesar-besarkan kekuatan Iran itu. Karena di situ hanya cuma membawa narasi konteks Islam. Saya selalu mengatakan itu. Karena di Indonesia Islam itu dia bawa itu.
Seolah-olah bahwa itu berita-berita sifatnya provokasi, provokator. Konteks dalam ini kita tidak membela Amerika, tidak membela Israel, ya. Kita di sini melihat kebenaran objektif tentang kekuatan perang itu. Baru apa solusinya? Kenapa sih you nggak damai gitu? Kenapa sih you membenci orang? Itu kan konteksnya. Ya, dari benar juga dikatakan terakhir adalah dari apa namanya? Di International Atomic Energy Agency, benar dikatakan tadi. Waktu penganiayaan enrichment uranium itu, pengayaan arium itu mau itu oleh apa ya, International Atomic Energy itu, mereka tidak terima. Ini alasan-alasan. Ya teman-teman, kemudian kita bercerita. Ya kira-kira jarak, contohlah, jarak antara Israel sama Iran itu berapa ribu kilometer? Nah, kira-kira 2.000 kilometer. Ya. Masih terbang belum sampai di Israel, masih di ujung mungkin perbatasan Iran-Irak. Ya, drone itu sudah meledak. Begitulah cara berpikir, karena kemampuan teknologi. Ya, kecuali campur tangan Tuhan ya. Tiba-tiba Israel hancur, itu urusan lain lagi. Itu sudah masalah ya transenden gitu. Tapi kalau kita logikanya itu, saya bilang drone belum sampai ke Israel, masih di tengah-tengah Irak, sudah hancur drone itu. Alasannya kemampuan teknologi Israel itu sudah luar biasa, nggak bisa ditandingi. Kemarin kita juga analisa kan, benar, pernah terjadi analisa kita bahwa semua objek pembangkit tenaga listrik tenaga nuklir yang ada di Iran itu ya sudah terkoneksi dengan sistem GPS-nya, apalagi pakai apa namanya yang arrival, mereka sudah tahu tiba jam berapa, mau hancurkan jam berapa. Nah, ini yang kita harus sampaikan ya, kepada publik yang di Indonesia. Jangan mendengar politikus Indonesia, bukan politikus, analis Indonesia selalu berdasar pemikiran didasarkan pada kebencian dulu. Oleh sebab itu saya selalu narasikan kenapa ada itu. Karena Islam mengajarkan itu, dari didiknya dan sudah begitu. Sehingga logikanya, rasionalnya sudah nggak jalan untuk menganalisa apa yang terjadi. Saya bukan mendukung tadi Bung Toba jelaskan ya. Saya mendukung apa Andi katakan, apalagi Pak Paul yang melansir berita-berita itu dari Sindo, dari Kompas, itu semua tidak ada kebenaran di situ. Ya karena mereka cuma beropini didasarkan pada kebencian, pakai konteks Islam. Tapi saya tambahin dikit tadi ya. Iya. Jadi saya tambahin dikit aja. Sekarang yang kita khawatirkan ini, Natanz itu kedengarannya Natanz juga diserang. Nah, saya khawatir ini kerusakannya ini sampai seberapa? Ini kan environment punya isu nanti, gitu loh. Itu saya takutnya gitu. Tapi menurut berita sih nggak terlalu ditonjolkan ya Natanz ini kerusakannya sampai ke gimana. Ya itu yang ya rusak yang pasti udah nggak bisa ngelanjutin yang pasti. Ya betul, tapi kan itu ada radioaktif segala macam Pak Fok. Ya tapi kan nggak seperti Chernobyl Pak, jangan bayangkan. Iya. Saya semua sama dengan Pak. Iya kayak Chernobyl. Kayaknya nggak begitu ya. Belum. Kalau Chernobyl kan sudah memang ini apa namanya, memang generator nuklir aktif kan. Kalau yang di ini kan baru proses pengayaan, baru proses mau bikin semua itu kan. Nah, masalahnya, tapi ini biar kasih nih, ini ada Pak Suara Komandan, tapi ini ada Abu nih, si Abu udah lama nggak masuk nih Abu nih. Abu kasih lewat, lalu si Suara Komandan ya. Abu, masuk ya. Abu. Pak Pol, cuma satu ya, supaya cuma satu, bahwa yang 3 jenderal itu, 1 jenderal Muhammad Bahari, Hossein Salami, dan Amir Ali Hajire ya itu ketiga orang yang meninggal itu. Itu semua media muat sama ya. Saya ambil 3-4 media sama. Saya tidak mau di Indonesia, saya nggak ambil, nggak pernah saya dengar news Indonesia. Indonesia mah ada. Ini karena Abu nggak aktif, ini langsung Suara Komandan aja deh. Suara Komandan masuk, Suara Komandan.